Oke, apa kabar Aswin? Alhamdulillah baik. Kesibukan kali ini? Sibukan sekarang sih kuliah, ngurus ibu yang sakit. Oh iya, lagi sakit sekarang. Ibunya Aswin lagi sakit, jadi untuk semua yang ada di rumah mau didoakan semoga ibunya Aswin ini bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Selain ngurus ibu, kuliah, apa lagi? Itu aja? Itu aja sih mungkin. Itu aja. Sibukan. Dalam masa kuliah apakah ada hambatan atau seperti apa gitu? Masuk tahun berapa? 2018 ya? Masuk 2018. 2018. Kira-kira selama hampir 4 tahun nih, kurang lebih hampir 4 tahun kuliah, apakah ada hambatan atau gimana dalam kuliah? Hambatan sih nggak ada. Waktu itu sempat jadi cutting juga. Jadi Di cutting. awalnya. Itu di semester berapa jadi cutting? Semester 1. Semester 1 ya. Semester 1 juga sudah jadi cutting waktu itu. Langsung dipercayakan untuk menjadi cutting pada saat itu. Iya, pada saat itu. Sama teman-teman. Suka duka menjadi cutting itu seperti apa? Sukanya sih di kenal sama dosen-dosen kebanyakan. Cuman dukanya ya teman-teman ngebacot karena saya kalau disuruh kumpul jam 3 sama dosen ya saya kumpul jam segitu. Iya, karena Saya tinggal teman sesuai saya. dengan estimasi yang telah ditentukan kan. Iya, sesuai. Jam 3 disuruh kumpul, jam 3 kumpul. Dan yang lain kalau terlambat ya itu resiko sendiri. Itulah itulah mahasiswa. Mahasiswa pada umumnya seperti itu. Gitu. Waktu yang telah ditentukan dosen, misalnya kumpulkan tugas sekian, waktunya sekian. Tapi kadang ada yang suka telat, ada yang lewat hari juga segala macam. Tuh. Nah biasanya kayak gitu, apakah ada keluhan dari teman-temanmu atau gimana? Biasa ngomongin dari belakang sih. Ngomongin dari belakang. Ngomongin dari belakang. Enggak, iya sih emang rata-rata seperti itu. Rata-rata orang tuh pasti ada yang nggak suka tuh tidak berani untuk mengungkapkannya langsung ke depan, tapi langsung ceritanya langsung digosipin seperti itu. Sama juga saya juga mengalami, tapi nggak ketahuan aja gitu. Gitu. Oh, dukanya seperti itu rupanya. Dalam masa selain menjadi cutting, menjadi apa lagi? Nggak ada sih, jadi cutting aja. Jadi cutting aja. Iya, jadi cutting. Nah, dalam suka ini dikenali banyak dosen. Dosen mana? Apakah ada dosen yang baik atau galak? Baik-baik semua sih. Rata-rata baik-baik semua. Iya, tapi ada juga paling dekat. Ada juga yang paling dekat. Ada yang paling dekat, ada yang agak Ya biasa-biasa. Iya dekat tapi biasa-biasa aja. Pastilah seperti itu mahasiswa ya, karena saya juga masih mahasiswa gitu, belum menjadi alumni. Ini doakan aja lah ya. Oke. Ya. Terus selain jadi cutting kan pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan kampus yang kamu lakukan. Iya, pada waktu itu. Pada waktu itu apa aja? FKM TSI sempat. Waktu itu semester 2 itu. Semester 2. Iya, semester 2. Sempat juga diajak kerja juga sama dosen-dosen. Berarti emang dosen-dosen lihat dari kepintaranmu ya, berarti sampai mereka percaya kalau kamu kayaknya cocok nih kerja sama saya segala macam. Ya kan? Iya. Ada juga yang dosen minta gambarkan saya pribadi, ada juga dekat juga sampai sekarang. Tapi intinya dapat pastinya. Kalau nggak dapat bantu hak. Dalam kegiatan-kegiatan di kampus yang kamu lakukan itu, apakah di dalam diri kamu itu kamu mau atau tidak? Ya, gini, misalnya tadi kamu melakukan apa? FKMTSI. Nah, coba kamu jelaskan dulu FKMTSI itu apa sih? Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik. Mahasiswa teknik.
Teknik Sipil Nah, Indonesia. ini bagi yang awam nih ya, yang tidak tahu nih, itu ada Forum ya, FKM. FKM TSI, Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Indonesia. Tuh. Nah, Aswin juga masuk dalam forum tersebut. Itu di dalam situ bukan mempelajari apa ya, berorganisasi tentang apa aja sih? Pastinya tentang teknik lah ya, pasti. Ya, sharing-sharing antar pulau ya. Oh iya, antar Indonesia. Pulau, ya. Waktu itu juga sama Gerinda juga termasuk wilayah 10, jadi kita tuan rumahnya. Jadi kami kerjasama dengan Unmul, terus UMKT, Pokoknya kampus-kampus terdekat ya. ya yang ada teknik sipil. Poltek juga Poltek ada juga. Pak. Yang penting kerjasamanya itu harus Iya. Untuk itu kan pasti bisa, itu pasti kan kegiatannya ada yang di luar Samarinda ya. Nah itu kan pernah nggak pergi? Nggak pernah Ditunjuk atau emang nggak mau atau gimana? Nggak mau aja sih. Oh nggak mau aja. Padahal kalau di keluar enak sih. Iya. Selain bisa menikmati daerah yang di sana juga, selain bekerja segala macam. Iya. Mau. Selain itu juga ada lagi yang kamu ikuti dalam kegiatan kampus? Nggak ada? Atau ada? Kalau dulu sih nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Sekarang aja. Apa itu? Sekarang ikut LDKMI. LDKMI. Singkatannya apa sih? Mungkin teman-teman yang di rumah mau tahu nih singkatannya apa? LDKMI adalah Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Islam Universitas 17 Agustus 1945. Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam. Dan kamu di situ menjadi ketua. Mantap. Inilah contoh anak Tuhan, contoh hamba Allah yang mau bekerja selain kuliah, dia juga ikut kegiatan-kegiatan agama juga. Itu penting juga sih guys. Ketika kita menjadi mahasiswa, pasti segala sesuatu yang kita butuhkan itu semua dari atas, dari Yang Maha Kuasa gitu. Makanya kalau kita sebagai mahasiswa tapi kita tidak mengikuti organisasi agama yang ada di kampus, percuma dan sia-sia dong. Pada segala berkah yang kita dapatkan tuh semua dari Yang Maha Kuasa gitu. Itu juga bagus tuh, poin penting juga untuk kita mahasiswa gitu. Jangan cuma mengikuti organisasi yang lain, tapi organisasi agama pun juga kita harus ikut. Betul. Sebagai ketua berapa periode? Satu tahun. Satu periode. Sampai sekarang masih menjabat atau? Masih menjabat. Berarti menjabatnya dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu. Kegiatan apa aja sih selama kamu menjadi ketua? Kan itu pasti ada programnya ya. Pasti. Program lagi diajukan kok, masalah program itu. Program kami 1 tahun ke depan tuh banyak, cuman belum ada rapat lagi. Belum ada rapat lagi karena pandemi. Ya, karena pandemi. Cuman yang sudah berjalan itu secara online aja sih, secara daring, melalui Zoom. Kalau di kampus kalian KBMK ya, kalau KBMK sih sudah mulai secara offline, cuman harus mengikuti protokol kesehatan. Iya. Harus seperti itu sih, karena kan kita tidak bisa mengelak yang namanya adanya adanya virus corona ini kita tidak bisa mengelak. Nah, saya mau tanya, olahraga yang kamu sukanya apa sih, Wen? Olahraga bela diri sih. Bela diri, bela diri itu apa? Apa olahraganya? Jenis bela diri apa itu? Wing Chun. Nah, tolong dong jelaskan, Wing Chun itu dari mana? Indonesia atau dari luar atau dari mana? Wing Chun itu berasal dari Cina. Dari China. Terus dipopulerkan sama Ip Man. Ya, Ip Man itu apa? Olahraga juga atau? Dia yang mempopulerkan atau memperkenalkan Wing Chun itu sendiri. Iya, sebenarnya sudah dari lama. Berarti Wing Chun itu
kayak apa ya, olahraga tradisional bela diri dari China ya. Iya. Kalau di Indonesia kan silat ya, silat yang kita kenal silat. Berarti di sana itu Wing Chun. Iya. Asli ya, asli China. Asli Cina. Mantap. Berapa lama sudah kamu menggeluti olahraga Wing Chun ini? Dari tahun 2021 bulan 2021. Februari atau Mei. Oh berarti baru aja ya, belum. Iya. Kalau Mau Februari 1 tahun. sudah mau 1 tahun ya, lumayan lama juga. Berarti bisa ajar orang dong. Takut juga nih gua. Takut juga ulernya lah. Kalau dia tiba-tiba hajar orang lo, makanya jangan macam-macam kalian. Yang macam-macam sama Aswin. Kali ini sudah hampir 1 tahun menggeluti dan mempelajari olahraga Wing Chun. Hati-hati kalian ya. Tapi sih gini, tapi kalau kamu belajar bela diri Wing Chun juga, tapi kamu nggak gunakan sembarangan kan di luar sana. Enggak. Karena ada juga sih dikasih tahu juga sama instruktur, pakai, kita nggak usah menyombongkan kita bisa bela diri apa. Betul. Yang penting kalau kita misalkan pegang orang atau memang merasa itu harus kita keluarkan, baru dikeluarkan. Jangan sombong. Iya, misalnya pamer-pamerkan. Iya betul. Aku nih gini, beberapa kali tuh pengen banget ikut terjun tuh di dunia MMA gitu, pengen banget. Cuman nggak ada waktu dan kesempatan tuh belum ada gitu. Mungkin ya suatu saat nanti lah aku bisa mempelajari dunia MMA. Ya doakan aja lah. Iya. Aku masuk dunia MMA kayak mana ya? Pengen banget karena gini, orang tuh lihat saya seperti ini, tapi aku suka banget nonton. Yeah. Suka banget nonton. Jadi pengen banget gitu terjun ke olahraga ini gitu. Tapi kapan gitu? Kapan? Gerakan Wing Chun ada dipakai di MMA. Iya, gerakan Wing Chun kan ada. Cuma kan pengen banget jadi fighters. Tapi mungkin belum bisa karena body juga masih kurus, belum. Ya nggak apa-apa dong, ada juga yang kurus. Iya ada, cuman kan jangan badan seperti inilah, harus sesuai lah. Nah, dengan adanya Wing Chun ini, kamu pernah ikut turnamen nggak? Pernah ikut turnamen. Berapa kali? Baru sekali. Baru sekali kemarin juara. Ya, bulan Desember. Oh, bulan Desember kemarin. Iya. Juara sih enggak, cuman peringkat ke-14. Peringkat lumayan, peringkat 14 lumayan, hampir 4 lagi 10 besar. Lumayan kalau 14 besar sudah lumayan. Tambah pengalaman lah pasti. Iya, tambah pengalaman. Selama kamu berolahraga Wing Chun, apakah ada suka dukanya pada saat kamu menggeluti olahraga ini gitu? Sukanya aja sih, dukanya juga enggak ada. Sukanya Karena memang senang gitu. Senang karena ini yang kamu mau. Iya, mau sendiri. Kalau yang kayak lain tuh silat atau segala macam nggak dulu sih. Pengen juga sih, Pengen awal-awalnya, cuman nggak strek aja. Soalnya kan bela diri itu sesuai keinginan hati juga. Iya, sesuai dengan keinginan hati. Betul, bisa dipaksa juga. Ya betul. Kita kan juga tidak bisa memaksa diri kita sendiri. Betul. Jadi hebat juga ya jurus-jurusnya. Gitu. Kalau saya nggak bisa karena saya nggak mahir gitu. Bukan apa di jalurnya saya gitu. Mungkin suatu saat nanti lah ya. Semoga lah. It's okay. Nah, tadi kan dalam olahraga, pengalaman segala macam. Percintaan apakah ada atau tidak ada? Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Dulu ada. Cuman sudah bubar di tengah jalan. Bubar. Bubarnya menyakitkan atau bubar baik-baik? Menyakitkan. Woi, menyakitkan bagaimana itu? Menyakitkan sekali. Wow. Panjang long story ceritanya. Panjang sekali. Saya jadi kepo deh. Kepo saya. Itu enggak. Ceritanya panjang banget. Iya, banyak sekali. Apakah sampai membuat kamu stres
atau gimana gitu kan, kebanyakan seperti itu ya. Ditinggal tuh pasti pertama move on-nya susah loh, tiba-tiba stres karena kepikiran segala macam. Karena memang benar-benar sayang sama orangnya ya lama. Apa aja yang sudah kamu berikan? Banyak Ya. Banyak, yang jelas sudah serius, sudah kenal orang tuanya. Pasti cowok tuh pasti selalu seperti itu ya. Kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi ya namanya juga kembalinya ya itu jodoh gitu. Jodoh kan kita tidak ada. Tapi kan kebanyakan cewek bilang semua cowok itu sama aja. Enggak semua cowok sama. Betul juga. Tapi ketulusan cowok itu yang harus kita nilai. Karena gini, percuma aja dong kita sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, tapi kitanya belum bisa untuk menjadi yang terbaik buat wanita tersebut. Masa cuma gara-gara marah ditinggal? Gimana dong? Gara-gara marah ditinggal. Padahal kalau hubungan secara sehat ya, walaupun saya belum pernah nih berhubungan secara sehat, baru 1 kali aja. Cuman sampai sekarang saya fokus pendidikan dulu. Menurut saya ya, ketika kita menghadapi pasangan kita, ketika kita lagi marah segala macam, oke, marahkan. Tetapi kita berpikir lagi, bagi caranya untuk menyelesaikan ini gimana sih solusinya gitu, supaya di antara kita berdua tuh tidak ada keegoisan. Gitu, tidak ada yang namanya egois, karena kan seperti itu loh, salah satu egois ya udah bubar begitu aja gitu. Itu pertama, otak. Pertama tuh otak dulu yang digunakan. Jadi aku marah sama dia kenapa ya, permasalahannya gimana ya, aku harus cari tahu nih seperti apa sih begini, apa sih kesalahannya dan apa yang harus kita selesaikan gitu. Padahal aku nggak pernah main fisik sih ke cewek. Iya. Cuma marah aja, nggak pernah main fisik. Iya, bagusnya sih gitu, nggak usah sampai main fisik, karena kalau kita main fisik bahaya juga dalam diri. Bahayanya di diri kita sendiri, gitu. Takutnya pas kita main fisik, kita melakukan hubungan dengan yang lain, main fisik lagi nanti akan berkelanjutan gitu. Lumayan wow gitu ya, sakit ya. Cuma marah. Ini salah siapa, kamu atau tuh cewek? Mana ya posisinya? Ini ceweknya aku nggak tahu loh ya. Ceweknya aku nggak tahu nih siapa nih. Anak kampus juga. Anak kampus atau anak luar? Anak kampus juga. Teman angkatan? Atau satu angkatan juga? Saya kenalnya. Rahasia. Kan nggak ya? Kasian. Rahasia sudah deh. Mungkin habis ini baru dia sebutkan. Ya rahasia aja lah, itu kan urusan mereka berdua, bukan urusan saya. Yang penting saya cuma sekedar mengetahui. Kalau dalam surat kan mengetahui gitu aja. Tapi udah berapa lama? Hubungan kalian saat itu berapa lama? Udah setahun lebih. Lumayan setahun lebih. Kalau kalian bisa bertahan itu. Saya udah kenal bapaknya udah kenal saya. Mamanya kenal juga? Mamanya sampai sekarang nggak pernah. Oh nggak pernah. Cuma bapaknya. Luar biasa. Udah bilang serius kan, akhirnya gak jadi. Mungkin karena pada saat itu kalian umurnya masih bawah kali. Nggak juga sih. Sekarang sama orang lain. Sama orang lain. Sama orang lain. Tuh, ini cewek ini cewek ini kan teman angkatan. Saya kenal. Oh, saya kenal. Tapi sini asli tapi ya itu, tapi ya nggak tahu ya. Oh, kalau yang sama sekarang saya kenal juga. Yang mana? Yang sama yang sekarang saya kenal juga. Dia sama siapa maksudnya? Oh, kenal sih kayaknya Kayaknya. Iya, orang-orang kampus Orang-orang kampus. Soalnya saya ini juga hampir nggak tahu orang anak kampus tuh yang mana aja gitu. Cuman nanti kalau sampai di luar bisa ada yang sapa bang, oh iya deh gitu, oh itu pasti anak kampus gitu. Kalau sudah panggilnya seperti itu, luar biasa. Makanya kalau saya ini, mereka kenal saya, padahal saya nggak kenal mereka gitu. Ya itu sih rasa bersalah juga sih di situ. Anak kampus juga ya. Iya, anak kampus.
kepo sih sampai sekarang. Tapi ya udahlah, itu urusan Aswin mau memberitahu atau tidak ya itu urusan dia, karena itu pengalaman hidupnya dan pengalaman percintaannya. Karena kalau dalam hidup tidak ada pengalaman seperti ini tuh nggak asik Wen. 2 kali ya aku jatuh. 2 kali ya. 2 kali gara-gara cewek. Gara-gara cewek jatuh, gara-gara cewek. Jatuh gara-gara cewek, padahal ya hidup juga sebenarnya lurus-lurus aja dari dulu, cuma gara-gara cewek aja jatuh. Akhirnya jatuh bangun. Kekurangan dalam kekurangan dalam hidup kamu tuh apa? Kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan sama Yang Maha Kuasa. Iya, itu sih. Makanya teman-teman juga kadang lihat kurang apa sih Aswin itu. Ya nggak ada sih, cuman ya mungkin saya kurang bersyukur. Itu aja. Lengkap semua ada, makan ada. Iya. Kelemahan dalam diri kamu? Kelemahan, marah-marah kelemahan enggak sih? Tapi kalau marah-marahnya nggak kontrol, itu bisa jadi kelemahan juga, karena kamu bisa jauhin orang, bisa orang itu jadi anti gitu. Itu sih termasuk kelemahan juga. Yang lain gimana? Lalu apa lagi? Karena gara-gara marah-marah itu juga baru-baru tahu juga sih ternyata ada tekanan. Iya, ada tekanan. Jadi aku sudah tekanan. Tuhan. Saya sih puji Tuhan, alhamdulillah tensi saya normal-normal aja sampai sekarang. Kamu di bawah saya tekanan. Oh my God. Harus minum obat tiap hari. Oh, ngeri ya. Asalkan gini aja sih, asalkan kamu jangan terlalu banyak pikiran. Kayak pertama kan, redam emosi di saat orang tuh menyerang kamu, melakukan apa ya istilahnya, kayak meremehkan kamu segala macam, itu sih yang kamu harus lakukan. Tapi kan manusia ini kadang nggak tahan dan nggak sabarnya itu ketika diremehkan. Iya itu sih. Ya, karena ada batas kewajarannya juga. Ya. Orang kalau sudah nguji itu pasti udah keluar amal-amal yang kita lakukan itu yang betul. Awalnya ikhlas. Iya itu betul. Jadinya betul, keluar nggak ikhlas. Makanya itu juga intinya gini, malah jadi berkat untuk kita gitu. Iya, tapi yang mancing juga orang. Iya, yang mancing orang yang telah kita memberikan itu kan. Tapi repot juga gitu. Makanya saya gini, di saat saya ada apa-apa gitu sama orang, ya saya berusaha untuk jangan melakukan hal seperti itu, santai-santai aja, nggak usah dipikirkan. Mungkin kepikiran sudah begini sama dia, kok dia begini ya gitu, ya nggak usah dipikirkan, biarkan aja gitu, ngapain gitu. Kalau saya sih sudah dari tahun 2000 berapa ya, 2020-an 2021 itu saya sudah mulai mengubah sistem yang seperti itu. Ketika kita lagi berbenturan sama orang lain, kita berusaha untuk jangan mengeluarkan apa yang telah kita berikan kepada orang tersebut, dan jangan menggosipkan orang tersebut. Itu tidak boleh. Nah, biarkan aja itu berlalu, ya sudah, biarlah berlalu. Kalau misalkan kebaikan saling tegur, ya syukur puji Tuhan. Kalau tidak, ya mungkin belum saatnya seperti itu. Oke, kata-kata apa atau motivasi apa yang kamu mau sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada? Harus ada apa ya, motivasi nggak bisa bikin kata-kata juga. Apa yang lagi ada di benak kamu? Apa yang di benakku? Aku nggak suka diremehin aja. Berarti intinya jangan pernah meremehin orang. Karena kalau sudah remehin orang itu pasti, orang yang diremehin itu pasti jadinya lebih dari kita. Belum tentu loh kita ngoloki orang atau apa segala macam, dia nggak di atas kita, ke depannya roda ini juga terus berputar. Itu juga sama kayak aku pernah waktu tahun berapa gitu, remaja gitu, suka banget remehkan orang.
Tapi ketika kita lihat orang itu lebih dari kita, ya kita sadar bahwa oke, kita tidak boleh menjadi manusia yang seperti ini. Rezeki orang itu sudah masing-masing guys, sudah masing-masing. Jadi kita tidak bisa untuk meremehkan, saling meremehkan segala macam, nggak boleh. Karena segala sesuatu yang kita punya itu Tuhan telah tentukan. Mungkin suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat derajat kita menjadi yang lebih baik, menjadi manusia yang selalu bersosialisasi, jadi manusia yang selalu taat sama agamanya sendiri. Gitu. Oke. Ingat guys, jangan terlalu banyak meremehkan orang, karena meremehkan orang itu tidak baik guys. Jadi ketika kita meremehkan orang, kita pikir dulu pakai otak kita, apakah yang kita remehkan ini bagus atau tidak.